Kalau suatu saat saudara melihat kebesaran, keagungan Allah yang tidak terbatas, baru saudara menyadari bahwa apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, persembahan uang, harta, perasaan, talenta, bakat, kekayaan, apapun, sebenarnya belum sebanding dengan kedahsyatan kemuliaan Allah. Dan kalau kita bisa menghayati kasih Bapa kepada kita, maka apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun, tidaklah sebanding dengan kasih-Nya, kebaikan Bapa bagi kita. Tetapi mestinya bukan nanti setelah kita meninggal, melihat kedahsyatan kemuliaan Allah baru menyadari hal tersebut. Baru menyadari hal ini. Mestinya sejak kita hidup sekarang ini kita sudah menghayati kemuliaan Allah yang tak terhingga. Dengan menghayati kemuliaan Allah yang tak terhingga, maka kita berikan segenap hidup kita yang terbaik, segalanya bagi Tuhan. Itu yang patut, itu yang pantas bagi yang maha mulia. Kalau saudara memiliki teman yang ekonominya pas-pasan atau bukan orang kaya secara materi, the have not. Waktu dia berulang tahun, saudara pasti, maksud saya, kalau ketika dia berulang tahun, saudara memberi kado, bukan kado yang harga mahal. Ya, kalau tas harga 200-300 ribu sudah bagus. Tetapi kalau saudara memberikan kado untuk pejabat kelas tinggi atau seorang kaya raya, saudara tidak akan beli barang harga 200-300 ribu. Saudara bisa beli barang harga ratusan juta. Tas yang harga 400-500 juta. Apalagi kalau saudara punya kepentingan dengan orang tersebut. Kalau yang ulang tahun istrinya misalnya, lalu saudara perlu persetujuan suaminya untuk tender harga sekian ratus miliar atau triliun, saudara tidak keberatan memberi tas harga ratusan juta. Kepada Tuhan semesta alam yang maha mulia, kita buat apa? Kita mau beri persembahan seberapa? Aduh, saudaraku. Bukan hanya yang terbaik, tapi segenap hidup kita bagi Dia. Dan itu pun tidak seimbang dengan kemuliaannya. Tidak seimbang. Oleh sebab itu, semua kembali kepada sikap hati kita. Sikap hati kita. Kalau kita menghayati kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita bersedia untuk mencintai, mengasihi Tuhan tanpa batas. Kita bisa menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita cintai. Satu-satunya. Bukan yang lain. Itu berarti kalau kita mengasihi saudara,
keluarga, pasangan hidup, orang tua. Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan sekedar karena kita mengasihi objek-objek itu yang memiliki pertalian darah atau objek-objek yang bisa kita nikmati, kita manfaatkan di dunia. Tapi karena Tuhan kita mencintai mereka. Kembali kepada sikap hati, kalau sikap hati kita benar maka kita bisa mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas. Kita bersedia melakukan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita bisa berprinsip seperti Paulus yang ditulis prinsipnya di Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan tidak butuh apa-apa sebenarnya. Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Tuhan juga tidak mencari keuntungan dan bersikap oportunis terhadap kita. Dan Tuhan juga tidak memaksa kita mengasihi Dia dan mempersembahkan hidup kita. Tetapi kalau kita dengan tulus mencintai Tuhan dan terus mengembangkan cinta itu, kita menjadi hiburan bagi Tuhan semesta alam. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini. Kita bisa menjadi kesukaan hati Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini, saudara. Jangan terbawa oleh kejahatan dunia. Kuasa kegelapan akan berusaha menyeret kita jauh dari kebenaran. Ya. Kita harus selalu melekat dengan Roh Kudus. Supaya kita dibimbing. Siapa yang patut kita dengar. Dengan siapa kita dekat. Atau berteman, bersahabat, atau bersaudara. Roh Kudus kiranya pimpin kita. Karena kuasa kegelapan itu memakai orang-orang untuk merusak kita. Jangan salah bergaul. Sehingga saudara diracuni dengan perkataan-perkataan yang membuat saudara terpisah dari kebenaran. Yang membuat saudara terpisah dari Tuhan. Jangan sampai saudara diracuni oleh tontonan, film, gadget, atau apapun yang mengganggu atmosfer kerajaan surga yang mestinya memenuhi pikiran kita. Terutama kita para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang harus menyampaikan firman. Pikiran kita harus selalu bersih. Supaya ada dialog dengan Allah yang tiada henti, ada interaksi dengan Bapa di surga. Karena Roh Kudus memang mau selalu berbicara kepada kita. Melalui apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, Roh Kudus memberi kita pelajaran-pelajaran rohani. Yang itu berguna untuk jemaat Tuhan. Seperti apa yang saya kemukakan ini, saudaraku. Tidak saya tulis, saya persiapkan. Tetapi saya dengar dari Tuhan. Dan Tuhan juga mendesak saya, tentu tidak memaksa, untuk bukan saja menjadi pembicara, tetapi juga pelaku. Dan inilah keindahan hidup. Kita bertumbuh terus di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Tidak mungkin puasa 40 hari ini kita terseok-seok, menahan lapar,
Dan kita bisa menghampiri Tuhan tiap pagi, tiap malam, tidak pernah absen. Dan ini sudah 1 tahun lebih kita doa pagi. Tidak mungkin Tuhan menyamakan kita dengan mereka yang tidak doa pagi dan tidak doa malam. Tidak mungkin Tuhan menyamakan kita dengan mereka yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini pesan Tuhan. Saya kira itu yang saudara harus dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat-Mu ya Bapa. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.